Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Danar Dwi Harijatmiko, SPD MPD, dan Ibu Ermita Rizky Algiri, SPD MSI. Di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang pengertian dan syarat profesi keguruan. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Ega Ayu Pramitasari dengan akhiran NIM 026 dan saya sendiri Andini Prayuda Aini Rahmat dengan akhiran NIM 030. Baik, selanjutnya materi yang akan kami bahas yakni yang pertama ada pengertian profesi keguruan yang akan disampaikan oleh Ega dan syarat profesi keguruan yang akan disampaikan oleh saya. Selanjutnya kepada Ega saya persilakan. Baik, terima kasih Andini. Di sini yang pertama terdapat pengertian profesi keguruan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, profesi adalah suatu bidang pekerjaan yang didasarkan pada pendidikan, keahlian tertentu, atau keterampilan, pelatihan kejuruan, dan sebagainya. Profesi sendiri sering dikaitkan dengan suatu pekerjaan atau jabatan yang dijabat seseorang. Profesi memerlukan pendidikan lanjut, keterampilan, pengetahuan yang mendalam, dan ada jenjang pendidikan khusus yang harus ditempuh. Istilah profesi sering dikaitkan dengan suatu pekerjaan atau jabatan yang dijabat seseorang, tetapi tidak semua pekerjaan atau jabatan dapat disebut sebagai profesi. Selanjutnya, profesi keguruan adalah sebuah jabatan, posisi, dan profesi bagi seseorang yang mengabdikan dirinya dalam bidang pendidikan melalui interaksi pendidikan secara terencana, formal, dan sistematis. Contoh dari profesi ini adalah seorang guru atau dosen. Selanjutnya, terdapat prinsip mengajar seorang guru. Yang pertama, guru harus mampu menarik perhatian peserta didik. Di sini maksudnya, guru harus mampu menarik perhatian peserta didik itu dapat menggunakan dengan berbagai media pembelajaran yang bervariasi agar tidak monoton, sehingga peserta didik bisa terfokus pada pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Yang kedua, guru harus mampu membangkitkan keaktifan peserta didik agar dapat berpikir kritis serta mencari dan menemukan pengetahuan secara mandiri. Dan selanjutnya ada guru perlu menjaga konsentrasi belajar di dalam kelas. Di sini maksudnya agar siswa terfokus pada pembelajaran guru itu hampir sama yang seperti yang pertama tadi. Guru itu harus melakukan pembelajaran yang menarik dan tidak monoton, sehingga konsentrasi itu terfokus pada pembelajaran yang guru sampaikan. Dan selanjutnya, guru harus mengembangkan cara melakukan interaksi sosial. Dengan salah satunya, contohnya itu bisa dibuat diskusi kelompok agar interaksi sosialnya itu berjalan. Selanjutnya, guru mampu mengamati perbedaan setiap individu dari peserta didiknya. Selanjutnya, landasan hukum tentang guru dan dosen diatur dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. Profesi guru berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen Pasal 1, guru adalah pendidik profesional yang memiliki tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan melakukan evaluasi pada peserta didik jenjang pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Ya, pemaparan materi saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ega atas pemaparan materinya. Selanjutnya, saya akan melanjutkan mengenai syarat profesi keguruan. Di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 terdapat ciri-ciri dan persyaratan profesi keguruan. Disebutkan bahwa profesi guru dan profesi dosen adalah bidang pekerjaan khusus yang dilaksanakan sebagai berikut.
Yang pertama, memiliki bakat, minat terhadap profesi, dan idealisme. Yang kedua, berkomitmen guna meningkatkan mutu pendidikan, keimanan, ketakwaan, dan akhlak yang mulia. Yang ketiga, memiliki latar belakang pendidikan dan pelatihan yang tepat dengan bidang tugasnya. Yang keempat, bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya dengan profesional. Yang kelima, penghasilan yang diperoleh ditentukan berdasarkan prestasi kerja. Kemudian yang keenam, berkesempatan untuk mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan melalui pembelajaran seumur hidup. Yang ketujuh, memiliki jaminan perlindungan hukum. Yang kedelapan, memiliki organisasi profesi yang berwenang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tugas guru. Selanjutnya, menurut Asosiasi Pendidikan Nasional atau NIE, syarat guru sebagai profesi terpenuhi karena memiliki kriteria sebagai berikut. Yang pertama, jabatan ini memiliki aktivitas intelektual. Yang kedua, jabatan yang membutuhkan persiapan profesional yang panjang dibandingkan dengan pekerjaan yang memerlukan praktikum umum. Yang ketiga, jabatan ini melibatkan latihan dalam jabatan yang berkelanjutan. Keempat, jabatan menjanjikan karir hidup dengan keanggotaan. Yang kelima, jabatan ditentukan dengan standar sendiri. Yang keenam, jabatan yang mementingkan layanan di atas kepentingan pribadi. Dan yang terakhir, jabatan yang mempunyai organisasi profesional yang kuat dan terjalin erat. Sekian pemaparan materi dari kami. Apabila ada pertanyaan, dimohon untuk raise hand. Baik, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu, apakah di sini ada perwakilan kelompok 4 yang ingin bertanya? Izin masuk, Mbak. Tidak ada. Baik, terima kasih atas jawabannya. Lalu kelompok 5 atau kelompok 6? Dari kelompok 5 belum ada. Nggih, Bu. Untuk kelompok 6, apakah ada nggih? Dari kelompok 6 saya sendiri. Baik, Mbak Laila. Silakan bertanya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya izin bertanya. Tadi kan dijelaskan pada prinsip mengajar, dijelaskan guru perlu menjaga konsentrasi belajar di dalam kelas agar para peserta didik tetap fokus. Nah, menurut kelompok penyaji, bagaimana sebagai calon pendidik menjaga konsentrasi siswa baik ketika daring atau luring? Dan juga tadi menurut Nea, syarat guru itu terpenuhi karena memiliki jabatan yang menjanjikan karir hidup dengan keanggotaan permanen. Apakah realitanya itu sekarang jabatan guru itu memang sudah menjanjikan? Mungkin bisa diberikan contohnya. Apakah pertanyaannya dapat dipahami? Baik, dapat dipahami. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya tampung dulu ya, mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Baik. Baik, selanjutnya kepada Zawawi, dipersilakan untuk bertanya. Baik, moderator, terima kasih atas kesempatannya. Mohon maaf, saya izin off-cam. Saya izin bertanya. Disebutkan dalam makalah, guru harus memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai agar dapat mengembangkan siswanya secara utuh. Yang saya tanyakan, yang dimaksud memadai itu seperti apa?
Karena kita tahu bahwasanya kalimat memadai sendiri itu relatif. Apakah yang dimaksud dalam kalimat ini dengan memadai itu memadai dalam konteks persekolahan, ataukah memadai dalam konteks ini ada patokan nasionalnya, bahwasanya guru yang memadai itu harus memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan secara nasional. Seperti itu. Baik, Terima kasih. pertanyaannya dapat dipahami. Saya tampung dulu ya, mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Selanjutnya kepada Amalia, dipersilakan untuk bertanya. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi kan disebutkan bahwa salah satu syarat profesi keguruan ialah memiliki bakat, minat terhadap profesi, dan idealisme. Bagaimana dengan seorang guru yang tidak memiliki bakat yang berhubungan dengan profesinya, akan tetapi memiliki minat tinggi terhadap profesinya? Apakah masih terpenuhi untuk persyaratan tersebut? Dan idealisme yang dimaksud di situ yang seperti apa? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Saya tampung dulu ya. Mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Selanjutnya kepada Afni Nurwasida, dipersilakan untuk bertanya. Ya, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya ya. Kelompok penyaji kan pada makalah dituliskan bahwa prinsip-prinsip mengajar itu salah satunya guru mampu mengaitkan hubungan antara mata pelajaran dengan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila prinsip tersebut tidak terpenuhi, maka apakah guru itu dapat dikatakan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara profesional? Jika iya, itu berarti guru tersebut tidak memenuhi prinsip mengajar dan tidak diperbolehkan mengajar atau bagaimana. Namun jika tidak, itu berarti ilmu yang diajarkan kan kurang maksimal. Nah, kalau kurang maksimal itu cara mengatasinya bagaimana? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Silakan tulis di kolom chat ya. Dan selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir dipersilakan kepada Mbak Nadia. Ya, terima kasih kesempatannya. Nah, saya mau bertanya, di makalah kan dijelaskan kalau salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seorang guru adalah memiliki kepekaan terhadap dampak kemasyarakatan. Nah, itu bagaimana maksudnya ya? Mungkin bisa disertakan contoh. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kami tampung dulu. Silakan dituliskan di kolom chat ya. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Laila. Yang soalnya, pada prinsip mengajar dijelaskan, guru perlu menjaga konsentrasi belajar di dalam kelas agar para peserta didik tetap fokus. Bagaimana menurut kelompok penyaji sebagai calon pendidik menjaga konsentrasi siswa baik ketika daring atau luring? Dan menurut NIE, syarat guru terpenuhi karena memiliki jabatan yang menjanjikan karir hidup dengan keanggotaan permanen. Apakah realitanya sekarang jabatan guru itu menjanjikan? Bisa dicontohkan? Baik, di sini saya akan menjawab cara menjaga konsentrasi belajar siswa ketika luring terlebih dahulu ya. Nah, jadi misalkan pada saat luring itu sebelum memulai pembelajaran, guru bisa mereview materi sebelumnya, yaitu dengan melakukan tanya jawab pada anak didiknya, hingga materi tersebut benar-benar dipahami. Lalu jika ada yang perlu dikaji ulang atau dibahas ulang, maka guru bisa menjelaskan kembali materi tersebut. Dengan demikian, fokus siswa dapat tertuju pada satu arah, yaitu pada materi yang sedang didiskusikan tersebut. Nah, selanjutnya setelah mereview materi sebelumnya, guru bisa melanjutkan pembahasan ke materi selanjutnya, yaitu dengan menjelaskan terlebih dahulu sebab apa saja yang akan dibahas sebagai perkenalan sebelum memulai membahas materinya. Sedangkan pada saat daring, misalnya terdapat presentasi kelompok dan penyampaian materi oleh guru. Nah, untuk menjaga konsentrasi anak didiknya,
Guru itu dapat memanggil mereka secara acak untuk mengerjakan latihan soal dari materi yang sudah dijelaskan tadi. Nah, dengan begitu, secara tidak langsung membuat siswa yang lain akan fokus pada materi tersebut. Jadi yang semula mengantuk bisa langsung tersadar kembali karena khawatir dipanggil oleh guru untuk mengerjakan soal itu. Yang kemudian, penyampaian materi saat daring dapat dibuat semenarik mungkin agar siswanya itu tidak bosan, atau guru itu juga bisa mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari. Yang tujuannya merangsang otak para siswa supaya terbiasa berpikir kritis. Kemudian, untuk pertanyaan yang syarat guru terpenuhi karena memiliki jabatan yang menjanjikan karir hidup dengan keanggotaan permanen, apakah realitanya sekarang jabatan guru itu menjanjikan? Menurut kami masih belum menjanjikan. Contohnya yaitu guru honorer. Seperti yang telah kita ketahui ya, bahwa guru yang jabatannya menjanjikan karir hidupnya yaitu yang telah menjadi pegawai negeri sipil atau guru PNS. Sedangkan guru honorer masih belum, karena upah atau gaji guru honorer tidak sebanding dengan tenaga dan waktu yang mereka berikan selama mengajar. Jadi solusi dari kami yaitu para guru honorer mungkin bisa mengikuti PPPK atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang memang diutamakan untuk guru honorer, sehingga harapannya para guru honorer yang lolos PPPK bisa mendapatkan gaji dan fasilitas yang sebanding dengan guru PNS tadi, sehingga jabatan karirnya menjanjikan. Seperti itu. Bagaimana Mbak Laila? Izin menanggapi ya, berarti untuk yang itu tadi kan karena apa ya, yang jabatan yang menjanjikan karir hidup dan keanggotaan permanen itu kan menurut kelompok penyaji belum sesuai realitanya kan. Berarti menurut Asosiasi Pendidikan Nasional itu belum bisa dijadikan patokan itu ya, karena kan terpenuhinya syarat guru kriterianya kan juga belum lengkap. Apakah seperti itu? Iya, betul seperti itu. Jadi belum memenuhi kriteria sebagai syarat profesi guru. Ya, baik. Jawaban bisa dipahami. Terima kasih. Sama-sama, terima kasih kembali. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Zabawi. Izin bertanya, disebutkan dalam makalah, guru harus memiliki perilaku dan kemampuan yang memadai agar dapat mengembangkan siswa secara utuh. Yang dimaksud memadai itu seperti apa? Karena kalimat memadai itu relatif. Nah, di sini memadai itu bermaksud kemampuan sesuai dengan jenjang yang diajarkan. Misalnya itu guru SMA, kan biasanya dibagi sesuai dengan mata pelajaran. Nah, guru tersebut itu mempelajari dan menguasainya di selama perkuliahan. Misal nanti waktu di perkuliahan itu guru tersebut itu memilih pendidikan matematika gitu ya. Nanti di SMA itu guru tersebut juga mengajar matematika. Seperti hanya guru SD. Nantinya juga kalau guru tersebut mengambil jurusan PGSD, nantinya di saat pekerjaannya dia memilih sebagai guru SD. Nanti agar mata pelajaran yang diajarkan dapat tersampaikan dengan baik kepada anak didiknya. Seperti itu. Bagaimana, Zabawi? Berarti kalimat memadai dalam konteks tersebut itu maksudnya yang sesuai jurusan gitu ya? Iya. Oke, terima kasih, dapat dipahami. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Amalia. Disebutkan salah satu syarat profesi keguruan ialah memiliki bakat, minat terhadap profesi, dan idealisme. Bagaimana dengan seorang guru yang tidak memiliki bakat yang berkaitan dengan profesinya, akan tetapi memiliki minat tinggi terhadap profesinya? Apakah masih terpenuhi untuk persyaratan tersebut, dan idealisme yang dimaksud di situ yang bagaimana? Nah, baik, jadi menurut kami tidak terpenuhi
terpenuhi. Karena meskipun guru memiliki minat terhadap pekerjaannya yang tinggi, namun apabila beliau tidak memiliki bakat, misalnya bakat utama yaitu cara mengajar, lantas bagaimana beliau akan menjelaskan pembelajaran kepada anak didiknya nanti? Bisa saja konsentrasi peserta didik teralihkan ke cara mengajar gurunya daripada ke pelajarannya, sehingga proses pembelajaran tidak berlangsung secara efektif dan efisien begitu. Akan tetapi, beliau masih bisa menjadi seorang guru, karena bakat atau keahlian bisa diasah melalui proses profesionalisasi, yaitu melalui pendidikan dan pelatihan yang telah dibahas pada materi sebelumnya. Lalu idealis yang dimaksud di sini yaitu pendidik yang mencerminkan aliran idealisme, yaitu mempunyai ide atau cita-cita untuk membangun dalam pendidikan, terutama pendidikan di Indonesia. Demi kemajuan pendidikan dan mengembangkan pemikiran peserta didik, maka dibutuhkan seorang pendidik yang benar-benar idealisme, yaitu penuh cita-cita, ide, atau sesuatu yang hadir dalam jiwa, yang nantinya dapat membangun pendidikan lebih maju dan berkembang. Misalnya dalam kegiatan belajar, pendidik harus mempunyai banyak ide agar siswa mampu menangkap dan memahami suatu pelajaran dengan mudah. Tidak hanya mengandalkan suatu materi saja, tetapi pendidik itu juga harus menciptakan suatu ide yang baru. Selain itu, guru juga harus menjadikan peserta didik mampu menggunakan akal pikiran atau idenya dengan baik dalam mengembangkan ilmu pengetahuannya. Bagaimana, Amalia? Berarti bisa dikatakan belum profesional gitu ya? Iya, belum profesional karena beliau tadi masih belum memiliki bakat meskipun memiliki minat yang tinggi. Jadi bakatnya itu tetap harus diasah untuk menjadi guru yang profesional. Seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Terima kasih kembali. Selanjutnya, saya akan menjawab pertanyaan dari Bagis. Di makalah dijelaskan bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi seorang guru adalah memiliki kepekaan terhadap dampak masyarakat. Nah, bagaimana maksud dari syarat tersebut? Mungkin bisa disertakan contohnya. Maksudnya itu, kan seorang guru itu adalah sebagai pengajar. Nah, guru itu harus memiliki kepekaan terhadap masyarakat, terhadap dampak masyarakat. Maksudnya seperti hasil dari apa yang sudah diajarkan atau diberikan kepada muridnya. Nantinya ilmu yang sudah diberikan akan mereka gunakan di lingkungan keluarga maupun masyarakat, dan juga pasti berdampak bagi masyarakat apabila ilmu yang diberikan itu positif dan memiliki banyak manfaat. Selain itu, guru juga dapat menerapkan pembelajaran di lingkup masyarakat tidak hanya di kelas saja. Contohnya, misalkan siswa dibentuk menjadi beberapa kelompok dan nantinya mereka itu diberikan suatu permasalahan mengenai masalah sosial di lingkup masyarakat. Dan nantinya mereka itu akan berdiskusi dan bertukar pendapat tentang bagaimana cara menyelesaikan permasalahan tersebut. Sehingga dari diskusi tersebut nantinya siswa dapat mengetahui bagaimana cara menyelesaikan permasalahan di lingkup masyarakat dan harapnya dapat menerapkannya secara langsung. Seperti itu, Bagis. Apakah ada feedback? Kalau berarti kayak ke penerapan dalam kehidupan sehari-hari, permasalahannya tuh konteksnya di kehidupan sehari-hari gitu. Iya, seperti itu. Oh ya, paham. Terima kasih, Ega. Terima kasih kembali. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Afni. Kelompok penyaji menjelaskan prinsip-prinsip mengajar. Salah satunya, guru mampu mengaitkan hubungan antara mata pelajaran dengan praktik nyata dalam kehidupan sehari-hari. Nah, apabila salah satu prinsip-prinsip mengajar tidak terpenuhi, contohnya seorang guru yang tidak mampu mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, maka apakah guru tersebut dikatakan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara profesional? Jika iya, berarti guru yang tidak memenuhi prinsip pengajar tidak diperbolehkan mengajar atau bagaimana? Jika tidak, berarti ilmu yang diajarkan kurang maksimal. Kalau kurang maksimal, bagaimana cara mengatasinya? Iya, benar, guru tersebut dikatakan tidak profesional, karena profesional sendiri menurut yang telah dibahas oleh materi sebelumnya, yaitu terdapat 3 syarat umum, yaitu memiliki skill, pengetahuan, dan attitude. Nah, apabila
salah satu prinsip-prinsip mengajar tidak terpenuhi, maka artinya guru tersebut dikatakan tidak profesional, tapi bisa dikatakan guru tapi tidak profesional. Nah, kemudian guru tersebut masih tetap boleh mengajar karena beliau memiliki skill yang utama dan minat terhadap profesinya. Jadi skill utama yang dimaksud itu dapat mengetahui cara mengajar dengan baik, dan guru itu pasti mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari walaupun cuma satu penerapan saja. Ibu, bagaimana sih? Ya, jadi intinya itu apabila salah satu prinsip-prinsip mengajar itu tidak terpenuhi, maka guru itu boleh mengajar, tetapi tugas yang dilaksanakan itu dikatakan tidak profesional gitu. Ya, boleh mengajar, tapi guru tersebut tidak dikatakan guru profesional, seperti itu. Ya, baik. Terima kasih atas jawabannya, Mbak Andini. Baik, terima kasih kembali. Baik, karena pertanyaan sudah mencukupi, yaitu 5, apakah kami boleh menutup presentasinya, Ibu? Iya, Mbak. Boleh. Silakan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah bertanya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi hasil diskusi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada kelompok presenter yang sudah menyempatkan waktu ya pagi-pagi, semuanya juga kepada mahasiswa yang sudah hadir tepat waktu. Terima kasih. Ternyata ini ya hanya 30 menit kurang lebih. Nggak apa, sudah. Kembali saya ingatkan, jangan lupa untuk mengumpulkan resume ya. Sudah saya buat rumahnya di MMP, kemudian yang belum mengisi presensi tadi saya lihat masih ada beberapa, silakan dilengkapi presensinya. Mungkin ada pertanyaan dulu terkait dengan, oh ya satu lagi, kelompok sih, koordinator kelasnya, siapa koordinator kelasnya? Saya, Bu. Oh iya, Mas Farhan. Gimana Mas keputusan kelasnya yang terkait mau luring atau tidak? Sepertinya masih banyak yang menginginkan untuk daring, Bu. Oh gitu. Tapi yang luring tidak apa-apa atau tetap mau luring kalau bisa, gimana? Apa ikut suara teman-temannya? Halo, yang ikut Izin luring? memberikan pendapat, Ibu. Oh ya, oke. Ya, mungkin karena ini kan mata kuliahnya kan banyak diskusi gitu ya. Kalau yang di kelas cuma dikit, ya percuma diskusinya gitu. Jadi untuk saya pribadi sebagai yang milih luring, terpaksa harus mengikuti daring gitu, Bu. Oh gitu, ya baik kalau gitu. Ya sudah, berarti kita putuskan ini ya, daring saja ya. Kalau misalkan setelah Lebaran tiba-tiba yang mau luring banyak, nggak apa-apa, boleh gitu ya, silahkan gitu. Atau misalkan, Bu walaupun sedikit, tapi pengen datang ya sudah nggak apa-apa. Nanti bilang aja, dikomunikasikan kepada koordinator kelas, sehingga nanti saya juga bisa setiap saat, setiap pertemuan hadir di kelas gitu ya. Biar sama-sama nggak kecolongan. Takutnya kalian sudah hadir, saya ternyata nggak tahu kalau kalian masuk gitu ya. Itu aja. Oke, baik. Ya, untuk LKM-nya kita nunggu sampai subbab terakhir dari bab kedua ini selesai ya, baru saya bagikan LKM-nya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kembali atas kehadirannya. Ya, sebenarnya ini saya mau ganti sore atau malam, ternyata kalian crash semua ya, banyak yang kuliah sampai malam. Apa karena yang pagi ini dihilangkan jadwal kuliahnya? Karena ada kegiatan itu kah? Atau emang kalian sampai malam memang kuliahnya untuk hari Selasa?
Tidak Nggak ada, yang Bu. sampai malam. Tidak ada, Bu. Oh ya, ada sebagian ya kayaknya yang sampai malam. 17 orang, nggak semuanya. Oh ya udah, ada yang tidak ada malah. Ya udah kalau gitu. Udah kayak gitu. Terima kasih atas kehadirannya. Nanti kalau memang sempat silahkan hadir ya di kegiatannya karena penting sekali. Siapa tahu dari kalian semuanya gitu bahkan ingin mengikuti lomba atau bagaimana bisa ikut bagaimana kiat-kiatnya dan sebagainya. Ikut promosi ya dosennya ya. Oke, baik. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih, semoga sehat selalu. Kita ketemu kembali minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ermita. Ya, sama.